resiko ini itu memberi modal kita untuk bisa memanage resiko tersebut, bukan kemudian menghindari. Karena kadang-kadang gini, Anda harus berjalan menabrak resiko karena yang Anda tuju lebih penting daripada ketakutan untuk tidak menghadapi resiko tersebut. Salah satu contoh sederhana, resiko tabrakan mobil itu tidak terjadi sebelum mobil ditemukan. Ya rano tabrakan mobil rano kan gitu. Tapi kita masa berargumentasi gini, wah kalau ada mobil nanti ada tabrakan mobil, itu resiko yang harus kita hindari. Terus rano mobil. Nanti kalau kita bikin pesawatnya jatuh, itu resiko. Itu resiko, tapi juga kita lihat manfaatnya. Apakah worth it kita melalui sebuah perjalanan dengan resiko seperti itu untuk sebuah tujuan yang lebih besar? Kalau worth it, jalankan. Kalau ternyata resikonya nggak worth it untuk tujuannya, ya nggak usah dijalankan. Yang gitu. Menurut saya, resiko beratnya perjalanan nagari ini worth it untuk memberi. Prosesnya dari nagari ke negara nggak tahu mas, betul-betul nggak tahu. Gimana satu nagari bisa mempengaruhi negara? Nggak akan ada yang tahu. Itu proses yang namanya emergence. Itu proses namanya emergence. Emergence itu kayak semut. Kalau Anda lihat semut dari sudut pandang organisasi, rapi nggak? Gue tugasnya Rono, gue tugasnya tentara, gue tugasnya ini. Kamu tanya satu semut, gimana kamu bisa bikin pengorganisasian yang begitu indahnya? Gak ada sih jawab satu pun. Tidak ada menteri tenaga kerjanya. Ono rojul apa sih gaweane ning ngendok. Ya tuh yang jago sebagai ratu itu kan kerjanya ngendok. Mangan dipakan nih anak diurus ke. Organisasi itu kerapian pengorganisasiannya muncul karena adab yang dilakukan oleh para semut-semut tersebut. Keteraturan yang tidak teratur. Teratur. Itu keteraturan yang tidak kamu pahami. Itu kan keteraturan yang tidak teratur. Seolah tidak teratur. Keteraturan seolah tidak teratur. Keteraturan yang seolah tidak teratur. Teratur Tidak mengerti kalau itu teratur. Teratur sama tidak teratur itu tidak bergantung pada pengertian orang. Pohon ada tidak ada pohon tidak bergantung pada pengertian orang. Orang ada orang nggak ada orang, pohon ya ada. Teratur tidak teratur, paham tidak paham ya teratur. Anda bisa ngatur kapan kapan pup, kencing, teratur itu. Badan Anda yang ngatur. Anda tidak paham keteraturan itu. Tapi ada mekanisme yang membuat ini teratur. Mari kita bedakan antara ontologis sama epistemologis. Ontologis adalah keberadaan itu sendiri. Epistemologis adalah bagaimana kita mengetahui keberadaan itu. Keberadaan itu tidak tergantung pada pengetahuan kita terhadap keberadaan itu. Berarti kalau imajinasi itu kita pakai gitu, kalau pakai pendekatan semut, maka yang terjadi adalah kita tidak ingin jadi semut ya pertama mas ya. Gak apa-apa semut. Kita nggak pengen jadi semut. Ternyata bukti penataan kerja kita lebih banyak pengangguran, semut nggak ada pengangguran. Satu aspek itu kita belajar dari semut, it's okay. Maksudnya bukan menyamakan bahwa kita harus seperti semut, ya manusia kan gitu loh mas ya. Nah maka kemudian kalau kita lihat organisasi semut itu seolah tidak teratur, tapi sebenarnya teratur kan gitu ya mas. Teratur, kita anggap teratur gitu. Kalau kita lihat semut tadi, bahwa yang itu Mas Abraham, kalau kita lihat semut dengan menyampaikan bahwa dia terorganisir gitu ya Mas ya, ke kiri, ke kanan, ke utara dan semacamnya, itu kan terorganisir. Bahkan kalau ditanya, mungkin nggak ngerti kenapa seperti itu, indah gitu Mas ya. Nah, sistem organisasi ini gitu Mas ya, kalau jenengan simpulkan tadi menyatakan bahwa ini teratur, kan gitu ya Mas ya. Kalau misalnya teratur, apakah kesadaran sendiri yang membentuk kesadaran itu membentuk? Karena ini sistem kalau kita bawa ke sistem manusia lagi gitu ya Mas ya. Maka apakah definisi dari emergence adalah, tadi saya bilang semut itu emergence. Emergence itu apa sih? Belum tahu definisinya berarti ya. Oke. Emergence adalah kemunculan sebuah sistem yang tidak bisa di-track asalnya dari mana. Tiba-tiba muncul. Ada weak emergence, itu yang kita sedikit-sedikit bisa nge-track. Strong emergence itu yang kita nggak bisa nge-track munculnya dari mana. Semut itu nggak akan tahu emergence-nya dari mana.
Kenapa dia rapi? Kita sebagai manusia bisa tahu kenapa dia rapi. Karena dia hanya mengikuti 2 adab yang dia lakukan tanpa gagal. Konsisten dia. Adabnya setiap ketemu semut lain salaman. Jangan tertawa. Ini science eksperimen ini. Ada jurnalnya kalau Anda membaca. Satu lagi dia berani menjadi. Jadi ada hitungannya. Kalau dia salaman kok nggak ada tentara ya? Aku jadi tentara. Aku salaman 86 kali berapa? Angkanya aku mungkin salah. Salaman 86 kali rata-rata. Nggak ada petani. Saya jadi petani. Terjadi balance division of labor di situ tanpa satu semut pun tahu. Mereka hanya mengikuti naluri insting adab 2 adabnya. Bersilaturahmi sama berani menjadi itu memunculkan sebuah sistem yang luar biasa bagusnya yang para semutnya nggak tahu. Jadi itu sebenarnya gitu. Itulah sebabnya kenapa Kanjeng Nabi itu ngajarinya akhlak adab, nggak ngajari sistem pemerintahan. Karena kalau akhlaknya benar, polanya sama-sama semut nih, itu akan membangun sebuah sistem yang adil dengan sendirinya tanpa manusianya paham kok bisa kayak gini ya. Manusia sendiri nggak paham. Karena otak kita terlalu kecil untuk memahami kompleksitas manusia gitu. Rumusnya sama persis sama semut. Semut lebah itu disebut spesial di Quran, jangan salah. Berarti ada pelajaran penting yang perlu kita ambil dari situ. Dan gitu. Jadi kenapa? Anda nggak perlu tahu proses kok. Kadang-kadang kita harus percaya pada pola. Karena kalau melihat ke bawah ini bisa gampang nih. Kalau melihat ke atas itu susah. Artinya untuk bisa melihat ke atas kita harus melihat pola ke bawah. Ini maksud saya. Kalau kita sebagai manusia melihat ke atas manusia itu susah. Tapi kita sebagai manusia bisa melihat atasnya semut itu gimana. Jadi kita theory of mind. Jadi semut ini gimana sih kok bisa nata? Oh, dia nggak paham. Tapi kita sebagai makhluk yang lebih tinggi paham. Karena kita melihat semut polanya seperti itu. Jadi kita bisa menginterpolasi bahwa ketika manusia memegang adabnya akan muncul sendiri sebuah sistem yang adil tanpa ada satu manusia pun yang paham kenapa sistem itu terjadi. Nah, kalau Anda tanya bagaimana nagari bisa memperbaiki negara, saya nggak ngomong tahu, karena saya pakai rumus Tuhan yang dilakukan oleh semut untuk membuat semutnya semua konsisten dengan apa yang dia lakukan. Bayangkan, nagari ini konsisten dengan dia yang lakukan. Ini inline. Konsisten dengan yang dia lakukan itu inline-nya gini. Pada sel dia benar. Susah, tapi dia benar. Pada sel Tuhan, pada frame Tuhan, dia benar. Karena dia konsisten dengan dirinya. Pada sel negara, urusan Tuhan. Kalau penduduknya baik, pemerintahnya baik otomatis. Kalau rakyatnya pintar, yang dipilih mesti yang benar, otomatis. Jangan lupakan tangan Tuhan dalam memperbaiki Indonesia. Tapi kita harus setor juga dong, kan gitu. Kita harus setor sesajen, kita setor usaha kita mau membenarkan negara. Saya itu cuma semut ya. Gimana Tuhan sih ngasih contohnya? Bahkan ketika semut mengangkat satu tetes air yang ditertawakan oleh yang lain, aku pokoknya mau membagikan Nabi Ibrahim, kan gitu ceritanya. Oke, mungkin kita hanya setetes dari Indonesia, tapi kita tahu mekanisme itu sudah terjadi nih di alam nih. Kalau semut manusia dari dirinya sendiri, ada satu semut yang nggak konsisten dibuang otomatis, tanpa harus ada satu pun yang mau membuang, karena dia tidak punya fungsi lagi di masyarakat tersebut. Saya bisa menjelaskan agak detail kompleks terhadap hubungan Indonesia antar sisi dan seterusnya, tapi ini yo masak ya sangat kompleks karena levelnya, layernya banyak, ada layer psikologi, sosiologi dan seterusnya, ada layer banyak. Untuk rumus paling gampang itu nyontoh sing digawe Gusti Allah. Mohon maaf. Semut tidak diapik dirinya sendiri, individu. Tapi emergence terjadi komunal kerjasama. Mungkin coba Anda perhatikan, alam itu ngasih contoh luar biasa yang kadang-kadang tidak make sense. Ya, aku gula no YouTube ya, tak tunjukin sesuatu yang tidak make sense. Tapi terbukti dan muncul di rumusnya kuantum mekanik. Karena kalau dia tidak muncul di alam berarti salah. Gue selama ini kan merasa tidak masuk akal itu, tidak masuk akal. Akal mungkin limited. Enggak common sense mungkin nggak bisa dipercaya.
untuk ngomong kebenaran. Gimana saya titik tertentu itu fail, titik tertentu itu batal. Saya tanya sederhana, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya jumlahnya berapa totalnya? Totalnya berapa? Kamu share saja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan sampai tak terbatas, totalnya jumlahnya berapa? Infinite. Common sense ya, infinite. Itu jumlahnya minus 1/12. Bingung tapi kok iso? Nggak make sense. Otak mungkin limited coy. Makanya kita butuh yang namanya alat untuk paham. Matematika itu alat untuk logika kita. Tapi kita nggak bisa ngeliat barang kecil pakai mikroskop. Kalau kita nggak bisa ngeliat jauh pakai teleskop. Kalau otak kita nggak bisa ngetrack